Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran hari ini, kita belum absen ya. Nah, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Nanti nggak usah diabsen satu persatu ya. Iya. Materi kita hari ini yaitu pernikahan usia dini. Langsung kita mulai aja ya. Dari pembahasan pertama yaitu pengertiannya. Menurut syarah, menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu. Ucapan-ucapan tertentu itu contohnya seperti ijab dan qabul ya, yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Sayuti Talim, pengertian pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya yaitu untuk arti pernikahan sendiri dalam Islam, yaitu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Paham ya pengertiannya ya? Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pernikahan dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antaranya yaitu faktor tradisi, ekonomi, tingkat pendidikan, hasrat pribadi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor pemahaman agama. Siapa yang di sini tahu dari maksud dari faktor tradisi? Mengapa dia menjadi salah satu pengaruh pernikahan dini? Tradisi itu ya kayak karena di kampung saya, di desa dia itu udah biasa, Bu, nikah umur muda. Ya, benar. Berarti kalau tradisi itu adalah karena faktor lingkungan yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya memang masih muda. Selanjutnya yaitu ekonomi. Faktor ekonomi yaitu keadaan ekonominya yang masih rendah, maka dengan menikah di saat muda bisa dia menganggap bisa meringankan beban serta rezekinya dapat bertambah. Yang selanjutnya yaitu faktor tingkat pendidikan. Faktor tingkat pendidikan yaitu yang dimaksud adalah pendidikannya yang masih rendah dalam kehidupan bermasyarakatnya sehingga mengambil jalan dengan menikah dini tadi. Selanjutnya yaitu hasrat pribadi, yaitu rasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah di saat usianya memang masih muda, karena juga untuk mencegah perzinahan. Selanjutnya itu faktor hamil di luar nikah, yaitu dikarenakan pihak perempuan hamil di luar nikah karena melakukan hubungan suami istri, maka kebanyakan orang untuk melakukan pernikahan walaupun usianya memang masih muda. Yang terakhir yaitu faktor pemahaman agama. Pemahaman agama yang masih taraf rendah, maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anaknya untuk menikah dini. Yang selanjutnya itu hukum menikah. Hukum asal menikah adalah sunnah, yaitu jika laki-laki atau perempuan yang mempunyai niat untuk menikah dan telah mampu baik dalam jasmani maupun rohani, sedang ia masih dapat mengendalikan keinginannya atau hawa nafsu, maka hukum sunnah ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, mubah, dan haram sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Yaitu penjelasan yang pertama dari hukum yang bersifat wajib. Hukum menikah akan menjadi wajib bagi laki-laki atau perempuan jika dalam keadaan sudah tidak dapat menahan hawa nafsu, dan untuk mencegah perzinahannya maka nikahnya itu bisa dianggap wajib. Yang kedua yaitu mubah. Mubah yaitu apabila laki-laki yang mempunyai niat tapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau yang belum punya niat
tapi secara materi itu mampu, itu bisa dikatakan mubah. Yang selanjutnya yaitu makruh. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila pihak laki-laki mampu maupun perempuan belum mempunyai niat dan belum mampu mendirikan rumah tangga, atau yang sudah punya niat tapi masih ragu-ragu, itu makruh hukumnya. Yang selanjutnya yaitu haram. Menikah juga bisa berhukum haram apabila pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan hanya mempunyai maksud untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya. Paham ya di sini? Berarti menikah itu banyak hukumnya, bisa halal, bisa juga sampai ke haram. Yang selanjutnya yaitu hukum yang berkalian dengan menikah dini. Kesiapan nikah dalam tinjauan fikih ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesiapan ilmu, yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar pada saat nikah, seperti syarat dan hukum akad nikah, maupun sesudah nikah seperti hukum nafkah, tahlak, dan rujuk. Yang kedua yaitu kesiapan materi atau harta. Yang dimaksud harta di sini ada 2 macam, yaitu harta sebagai mahar atau mas kawin, dan harta sebagai nafkah nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri, yaitu yang berupa sandang, pangan, ya. Yang ketiga yaitu kesiapan fisik atau kesehatan. Khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten, dampaknya kita masuk ke dampak ya. Dampak yang timbul dari pernikahan dini. Yang namanya dampak itu pasti ada dampak positif dan negatif. Yang dijelaskan pertama sini yaitu dampak positifnya ya. Yang pertama itu dampak positif, yaitu dukungan emosional. Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam setiap diri pasangan. Jadi kita dalam menanggapi pasangan nanti kita bakal melatih emosi kita gitu ya. Yang kedua yaitu dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi. Yang ketiga yaitu kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusan untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional, yaitu belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya itu masih kecil dikarenakan orang tua mereka, karena mereka masih mengandalkan orang tua. Nah tapi dengan mereka menikah di usia dini ini, mereka tahu tanggung jawab pada diri mereka sendiri maupun orang lain gitu. Jadi tanggung jawabnya merasa lebih besar. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari perbuatan zina. Untuk dampak negatifnya itu yang pertama dari segi pendidikan. Dalam segi pendidikan yaitu contoh misalkan mereka menikahnya di usia SMA, berarti mereka nggak bisa melanjut ke SMA, berarti mereka di situ terganggu dalam segi pendidikannya, mereka tidak lulus SMA gitu. Jadi tingkat pendidikannya jadi rendah. Yang kedua yaitu segi kesehatan. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada RSBH, Dr. Ahmad Yasa mengatakan perempuan yang menikah di usia dini atau kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko sekalipun ia sudah mengalami menstruasi dan haid.
Ada 2 dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidarannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah di usia dini antara lain yaitu infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Ini dampak-dampak negatifnya ya. Selanjutnya yaitu dari segi psikolog. Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan ini dapat mengurangi harmonis keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspek yang memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas usia umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jadi ada yang bisa nyimpulin dari materi hari ini nggak? Apa intinya? Ya pokoknya intinya jangan nikah usia dini Bu, kalau belum matang pikirannya, usianya gitu Bu. Kalau Nisa, simpulannya apa coba? Kesimpulannya tuh jangan mau nikah dulu. Sama Bu. Emang intinya dari jangan mau apa ya, materi hari ini tuh jangan menikah di usia dini, apalagi kalau belum siap ya. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, setiap muslim wajib terikat dengan hukum syara dalam setiap perbuatan termasuk dalam hal pernikahan. Yang kedua yaitu pernikahan dini hukumnya sunnah bagi yang dapat mengendalikan diri dan akan menjadi wajib jika keduanya sudah bisa mengendalikan diri. Yang ketiga yaitu menikah dini dalam 2 keadaan tersebut bisa mensyaratkan adanya kesiapan ilmu, harta atau nafkah dan fisik. Di samping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat yaitu Islam telah menetapkan hukum-hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari perbuatan maksiat, yaitu seperti zina. Yang kelima dan terakhir yaitu bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi siapapun yang melaksanakannya, baik ditinjau dari segi fisik maupun psikisnya ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.